Hai Sobat Lentera, Terajis kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Puluhan warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Bersama melakukan unjuk rasa ke kantor KPU dan kantor Bawaslu Kota Madiun, Jawa Timur. Kedua lembaga penyelenggara tersebut dianggap tidak bekerja dengan baik sehingga pendemo memberikan hadiah pakaian dalam wanita. Kedatangan warga masyarakat ini buntut kekecewaan terhadap kinerja Bawaslu yang tidak dapat mengungkap kasus money politik saat kampanye akbar salah satu kandidat wali kota Madiun. Koordinator Forum Masyarakat Bersama Budi Santoso mengatakan bahwa masyarakat gregetan dengan kinerja KPU dan Bawaslu Kota Madiun. Sehingga untuk itu Bawaslu Kota Madiun diberikan hadiah daster dan BH dengan tujuan agar komisioner betul-betul menjadi laki-laki. Selain itu, Forum Masyarakat Bersama juga menyerahkan surat laporan dugaan money politik untuk segera ditangani oleh Bawaslu. Dia daster dan BH ini supaya dia menjadi betul-betul menjadi lelaki, supaya tidak menjadi banci, karena ya sebagaimana tadi yang kami sampaikan bahwa temuannya sendiri, ibaratnya temuan sendiri itu seperti OTT, tangkap tangan atau tertangkap basah. Tetapi dia sendiri tidak bisa menyelesaikan hasil tangkapannya. Ini lucu banget. Dan juga kita beri wortel supaya dalam pengawasan, wortel filosofinya adalah vitamin A, yang supaya mereka dalam pengawasan betul-betul jeli dan lebih awas dari yang sekarang. Kita beri vitamin. Dari Bawaslu pertama mengucapkan terima kasih karena sudah istilahnya mereka mau beratensi di kantor Bawaslu. Dan atas informasi yang disampaikan segera kita tindak lanjuti itu sebagai informasi awal terkait temuan yang sudah kita sampaikan kemarin itu di kampanye atau rapat salah satu paslon. Setelah itu kita akan segera memprosesnya dan kemudian nanti untuk keputusannya kita sampaikan kepada teman-teman. Itu nanti ada potensi kasus juga ditutup seperti kemarin atau seperti apa? Kalau di regulasi atau di Bawaslu itu kan ada dua sumber ya, ada temuan dan laporan. Kalau temuan misalkan itu tidak bisa ditindaklanjuti, itu bisa disampaikan lewat informasi awal dan itu segera akan kita proses, kita lakukan investigasi di lapangan apakah memang sudah tercukupi semua bukti-bukti kuat sehingga kita proses ke tahap selanjutnya. Terkait dugaannya itu kan dugaan pelanggaran pidana, jadi kita nanti juga harus berkoordinasi ataupun beraudiensi dengan Pokja KPU, di mana juga ada dari kepolisian dan juga jaksa. Sebelumnya masa juga mendatangi kantor KPU Madiun untuk menyampaikan kekecewaan terhadap lembaga tersebut. Perwakilan Forum Masyarakat Bersama juga memberikan cindera mata berupa pedang plastik sebagai simbol keadilan yang masih terbuat dari plastik atau tidak tajam. Hal itu diberikan kepada KPU agar bisa menajamkan dirinya serta memberikan sebuah lipstik yang diterima oleh Ketua KPU Madiun, Pita Anjarsari. Wita Koprastio melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono membuka gelaran Jatim Dikfest 2024 di Gor Rangga Jaya Noraga, Kabupaten Tuban. Pembukaan berjalan meriah dengan ratusan masyarakat umum yang turut hadir meramaikan acara. Mereka menikmati berbagai penampilan menarik seperti gali montana futuristik dan gil kostik. Dalam acara ini, masyarakat umum dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi tentang kelebihan digital khususnya di sektor administrasi pemerintahan dan layanan publik. Masyarakat juga berkesempatan melihat unjuk gelar kelompok informasi masyarakat serta sistem pemerintahan berbasis elektronik. Zona ini diisi oleh berbagai instansi dari kabupaten atau kota Jawa Timur yang mengaplikasikan transformasi digital dalam pelayanannya. Pejabat Gubernur Adi mengatakan bahwa acara Jatim Dikfest 2024 ini merupakan bentuk konkret transformasi digital layanan publik, baik di tingkat pemerintahan Provinsi Jawa Timur maupun di kabupaten kota yang ditunjukkan dengan pameran digitalisasi.
Kemajuan Jatim di bidang digital terlihat dari berbagai indikator seperti indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik di Jawa Timur yang meningkat pesat dari 3,30 di tahun 2022 menjadi 3,62 di tahun 2023. Juga indeks masyarakat digital Indonesia Jawa Timur yang terus meningkat setiap tahunnya, yakni dari 39,42 di tahun 2022 naik menjadi 45,59 di 2023 dan 46,07 di tahun 2024. Nilai ini juga jauh di atas rata-rata nasional. Sesaat lagi kita akan membahas tentang imbas dari inflasi yang membuat banyak toko obat tutup. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Kembali Anda bersama kami di Tera News. Tingginya inflasi dan berbagai perkembangan lain ternyata berimbas bagi pemasukan toko obat, mulai dari apotek independen hingga toko jaringan farmasi besar. Perkembangan ini memaksa penutupan ratusan toko yang dikhawatirkan nantinya akan memutus akses bagi warga yang mendapatkan obat secara mudah. Jaringan toko obat Walgreens baru-baru ini mengumumkan penutupan 1.200 toko apoteknya dalam 3 tahun ke depan. And unfortunately, drugstores have increasingly become destinations for nothing because a lot of the things that we used to use them for, convenience top-up purchases for general merchandise, a few beauty things here and there for prescriptions, you can now do those things online or at many other retailers like dollar stores which have expanded into the territory of drugstores. Tak hanya Walgreens, jaringan toko farmasi serupa juga kesulitan mempertahankan profitabilitas. Sebelumnya jaringan CVS menutup 900 tokonya, lalu Rite Aid baru menyelesaikan restrukturisasi setelah mengajukan Pine Leaf dan menutup 500 toko.
For many years, sales have been in decline and margins have been under pressure. So the business of running an actual drugstore has become much more difficult financially. Toko farmasi juga melaporkan peningkatan pencurian sejak pandemi COVID, sehingga banyak produknya harus disegel di balik kaca. The current opinion amongst customers about the pharmaceutical drugstore sector is just, one is it's difficult to shop, locked up items, out of stocked items, understaffed stores, and then secondly, just the prices are high. Harga makanan dan produk non-obat di toko seperti ini biasanya cenderung lebih tinggi dibandingkan harga di supermarket. Tapi menurut analis, bukan hanya jaringan farmasi yang rugi bila apoteknya ditutup. One of the things that's also going to be a consideration with fewer stores is, are we going to get ourselves into a situation where we have, for lack of a better word, pharmacy deserts, where there's sort of geographic regions in the U.S. when they don't have ready access to a local pharmacy. Yang lebih dikenal luas adalah gurun makanan, wilayah dengan akses minim terhadap supermarket atau penjual makanan segar. Temuan kantor berita The Associated Press menunjukkan seperti halnya gurun makanan, gurun farmasi di Amerika cenderung terjadi di daerah dengan penduduk mayoritas kulit hitam atau keturunan Hispanik. If you don't have access to the pharmacy, right, what's gonna happen? Emergency visit gonna go up. People gonna go to urgent care. Sometimes all they need is some over-the-counter medicine and they will get better. But if you don't have that access... Okay. Tak hanya jaringan apotek besar yang tertekan, apotek independen juga belakangan kesulitan, antara lain karena bagi hasil dengan produsen obat dan asuransi kesehatan kurang menguntungkan. Raksasa-raksasa retail Amerika Serikat kini juga menyediakan jasa farmasi dan penembusan obat, termasuk Walmart, Costco, dan juga raksasa retail online Amazon. Dan perusahaan-perusahaan lebih besar ini lebih kuat untuk menyerap kerugian bila imbal hasil dengan asuransi dan produsen obat memang tidak semenguntungkan dulu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Perang di Gaza mengundang kekhawatiran akan peningkatan radikalisasi di sejumlah negara yang mana hal tersebut akan dikhawatirkan akan memperkuat rekrutmen bagi kelompok teroris internasional seperti ISIS dan Al-Qaeda. Dan Eropa menjadi salah satu wilayah yang rentan akan serangan radikalisasi tersebut. Setelah lama terbenam, kelompok ISIS kembali mengancam Eropa, baik kelompok ISIS inti yang berawal dari Irak dan Suriah, maupun ISIS-K atau Khorasan yang aktif di Afghanistan dan sekitarnya. Elsewhere, the threat posed by ISIL-K resulted in heightened threat levels in Europe. The group is considered the greatest external terrorist threat to the continent. Polisi di Austria Agustus lalu menggagalkan upaya serangan ISIS terhadap konser Taylor Swift di Wina, sementara di Solingen, Jerman terjadi penikaman yang menewaskan 3 orang. ISIS mengklaim bertanggung jawab dan lewat akun Telegramnya mengatakan bahwa serangan ini dimotivasi balas dendam bagi umat Islam di Palestina. Tapi polisi juga menyelidiki apakah serangan termotivasi penolakan atas permohonan suaka pelaku penikaman. Kelompok anti-ekstremisme dan anti-radikalisasi di Eropa, Violence Prevention Network, mencurigai berlanjutnya perang Israel-Hamas di Gaza dimanfaatkan ISIS untuk menyebarkan radikalisasi. Kelompok ini mencatat sejak serangan 7 Oktober 2023 terjadi peningkatan serangan ISIS atau simpatisannya di Eropa Barat, sekitar 4 kali lipat dibandingkan tahun 2022. Pada hari yang sama dengan penikaman di Jerman, terjadi pembakaran mobil dekat rumah ibadah Yahudi di Prancis Selatan. Police are worried about is that because of all of the fundraising for Palestine, and there's certainly and for the humanitarian needs more generally, that there could be organizations that try to use fundraising for Palestine to divert funds to extremist organizations. Tapi menurut Sydney Jones yang lama memantau terorisme di Asia Tenggara, proses radikalisasi ini tak meluas ke Indonesia. For the Palestinian cause itself, there's certainly huge outrage, deservedly so, about the number of civilians killed and the destruction that's taken place. And that outrage is palpable not only in the population at large, in the governments in Indonesia and Malaysia. There's also widespread outrage. But that doesn't translate into a greater potential
for violent extremist activity in either country. Jones dan pengamat lain juga mencermati tak ada gerakan pengiriman relawan bersenjata ke jalur Gaza, seperti yang terjadi saat Perang Saudara Suriah untuk bergabung dengan ISIS, atau Perang Saudara Afghanistan tahun 1980-an untuk bergabung Al-Qaeda. It's not to say that at some point it could not be a motivating factor, but for now it's been largely rhetorical. It's frankly not a fringe issue amongst kind of radical Islamists in Malaysia or Indonesia, but it's actually been a very mainstream middle class concern. Sidney Jones juga menyoroti perbedaan mazhab dan ideologis antara Al-Qaeda dan ISIS dengan proksi-proksi Iran bermazhab Syiah yang kini mendukung kelompok Hamas di Gaza secara militer, yaitu Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Bahkan saat masih menguasai sebagian Irak dan Suriah, ISIS selalu memusuhi Iran dan proksinya. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.